Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas ada pertanyaan yang mungkin juga teman-teman banyak yang mempertanyakan ini ya, meskipun ini juga kemarin juga sudah banyak yang nonton videonya Kemenpan RB, juga banyak yang sudah share, tapi sekali lagi mungkin ada beberapa yang belum tahu ya. Jadi kadang-kadang masih perlu kami buatkan konten karena memang ini videonya kan panjang, kadang orang nggak ngerti di bagian mana kan gitu. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan apakah ini kan gini teman-teman, ASN kan ada dua ya, kita sudah tahu semua mungkin ASN ada dua ya, ASN ada dua. Nah, apa saja? Ada PNS, ada P3K ya. P3K ini kan ada kabar beberapa formasi itu memang nggak ada CPNS-nya tapi langsung P3K, termasuk formasi guru. Nah, banyak yang bertanya, apakah nanti kalau kita sudah daftar P3K, keterima jadi P3K, lulus, apakah bisa daftar PNS kan gitu. Saya sudah pernah bikin konten ini dulu ya, lama, tapi tidak ada salahnya kita ingat lagi, toh ini juga ada pernyataan resmi ya. Kita dengerin dulu pernyataan resminya berdasarkan video yang ada di channelnya Kemenpan RB. Kalau teman-teman mau nonton silahkan ke channelnya Kemenpan RB, lalu di bagian menit ke 1 jam 1 menit ya, 1 jam 1 menit. Ini kita dengerin bareng-bareng ya. Saya sedikit terkait dengan guru P3K yang melamar menjadi PNS. Saya kira guru P3K yang sudah menjadi P3K kemudian melamar menjadi PNS, saya kira diperbolehkan sepanjang dia memenuhi persyaratan-persyaratan menjadi PNS. Tapi tentunya nantinya mengikuti seleksi-seleksi yang sudah ditentukan sesuai dengan prosedur yang dilakukan, sehingga nantinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya guru-guru P3K yang sudah terikat kontrak P3K tetapi masih bisa ikut seleksi CPNS, artinya di bawah 35 tahun dan memiliki kualifikasi yang sesuai, tentunya bisa saja masuk menjadi PNS, melamar menjadi PNS. Tapi tadi saya sampaikan juga pernyataan Pak Bima bahwa di masa mendatang memang pemerintah akan terus menerapkan bahwa guru itu menjadi tenaga P3K. Artinya kemungkinan guru untuk menjadi PNS itu kecil, sehingga kemungkinan lowongan-lowongan untuk guru PNS juga akan kita batasi. Saya kira demikian, Pak. Sebagai tambahan untuk Oke, itu ya teman-teman, jadi dijelaskan oleh Bapak Teguh Wijinarko, beliau adalah PLT Deputi Bidang SDM. Nah, ini guru P3K yang sudah P3K itu bisa daftar PNS selama memang syaratnya memenuhi gitu ya, syarat-syaratnya memenuhi. Jadi kalau P3K ini ya, batas umurnya itu kan 1 tahun sebelum pensiun, batas pensiun. Misalkan di formasi tersebut batas pensiunnya adalah 60 tahun, maka umur 59 bisa daftar. Sedangkan kalau PNS ini 35 tahun maksimalnya. Nah, apakah P3K bisa daftar PNS? Bisa, jawabannya bisa selama memenuhi syarat dan mengikuti prosedur seperti tes CPNS kan gitu. Nah, cuman ini setahu saya ya, untuk bisa daftar ke PNS, maka teman-teman yang sudah jadi P3K ini harus mengundurkan diri. Harus mengundurkan diri. Nah, setahu saya juga kalau tahun dulu, itu harus mengundurkan diri dulu baru daftar PNS. Ya, bukan kok keterima PNS terus mengundurkan diri, tidak bisa. Jadi harus memutuskan mengundurkan diri dulu terus daftar PNS. Hubungannya dengan apa? Nah, teman-teman, itu kan kalau pendaftarannya kan lewat website SSCN ASN ya. Ini kalau kita klik P3K masih belum ada, nih bisa nih. Nah, ini P3K ya, daftar sekarang misalkan. Di sini teman-teman, di P3K ini ya, di P3K itu ini
kita kalau kalau di SSCN ya, sorry, di SSCN, kalau kita punya NIP itu kita nggak akan bisa bikin akun lagi di situ. Kita nggak bisa daftar lagi. Karena apa? Karena sudah punya NIP. Kayak saya punya NIP nih, saya punya NIP, mau daftar itu nggak bisa. Itu dulu seperti itu. Ya, jadi untuk teman-teman yang belum punya NIP baru bisa. Nah, kenapa harus mengundurkan diri dulu? Ya, hubungannya mungkin ada salah satunya karena itu juga. Itu yang setahu saya ya. Kita juga nggak ngerti nanti regulasi ke depannya akan seperti apa. Itu ya, kita doakan saja supaya mungkin ada regulasi lain. Nah, apakah P3K itu daftar P3K lain bisa? Setahu saya juga bisa gitu. Jadi salah satu poin plusnya ya dianggap plus ya plus, dianggap nggak plus ya plus, ya kita harus mengambilkan sisi positifnya gitu ya. Nah, misalkan teman-teman di P3K untuk formasi A, terus tahun berikutnya ada P3K untuk formasi B yang ternyata ya mungkin jabatannya lebih tinggi, ya lebih tinggi dari yang sebelumnya. Teman-teman bisa juga daftar untuk P3K ini gitu. Cuman setahu saya ya mungkin harus mengundurkan diri lagi gitu. Kita nggak bisa kan, misalkan kok enak banget gitu ya, buat jaga-jaga nggak keterima ya udah balik lagi, kalau keterima. Itu menghindari hal seperti itu setahu saya seperti itu. Kalau teman-teman mungkin ada yang tahu kebijakan yang lebih update, yang lebih baru ya, teman-teman bisa tuliskan di komentar ya, karena memang saya kan tidak mengikuti setiap saat. Biasanya teman-teman yang lebih paham ya, lebih tahu, lebih update daripada saya gitu ya. Jadi gitu teman-teman, buat semua yang sedang berjuang untuk, kan namanya pejuang NIP ya, pejuang CPNS ya, atau ada juga yang pejuang CPNS ya, nggak masalah teman-teman. P3K ya P3K diniatin itu untuk ngabdi teman-teman, untuk ngabdi untuk negara, untuk memanfaatkan ilmunya. Kalau teman-teman guru ya, bagaimana ilmunya bisa bermanfaat. Meskipun saya juga tidak bisa nggak bisa bohong kalau memang kesejahteraan guru memang perlu diperhatikan. Kalau sudah sejahtera nanti kan ngajarnya enak, melaksanakan tugas-tugasnya juga enak ya. Saya tidak memungkiri itu gitu ya. Dan salah satunya mungkin dengan jadi P3K atau dengan jadi PNS gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu motivasinya juga teman-teman. Jadi cuman jangan lupa untuk tujuan awalnya ya teman-teman adalah supaya ilmunya bermanfaat. Kita mengabdi, kita mencerdaskan calon-calon penerus bangsa. Insya Allah ya, kalau kita ikhlas gitu, nanti pasti ada aja rezekinya, ya mungkin tidak lewat P3K, mungkin tidak lewat PNS, tapi mungkin lewat kesehatan kita. Mungkin kita dagang online ternyata kenceng banget, ngalahin gajinya P3K, PNS. Teman saya soalnya gitu ya, ada yang dia gajinya udah gede ya, manajer di salah satu bank, dia keluar gara-gara fokus jualan online gitu. Waktu istrinya ya menolak dia, jangan jualan, jangan gini-gini. Dia orang tuanya juga, mertua juga menentang keputusannya dia, tapi dia ngomong ke istrinya, berapa sih gaji saya waktu di bank? Segini dah. Oke, nanti saya carikan ganti, saya akan dapat lebih banyak dari jualan online ini. Dan ternyata memang lebih banyak dan gajinya lebih banyak daripada saya yang PNS ya. Bulanannya itu luar biasa teman saya itu ya, dulu satu jurusan dengan saya ya. Jadi gitu teman-teman, jadi tetap harus berprasangka baik ke Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita semuanya gitu ya. Pemerintah juga pasti akan memikirkan yang terbaik untuk kita semua. Dengan berbagai macam pertimbangan kita harus menghormati dan kita harus menerima dengan lapang dada apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah, karena pasti dengan berbagai macam pertimbangan ya, dari berbagai macam aspek ya, pasti ya diambil keputusan yang terbaik gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jadi mulai disiapkan untuk P3K ya, bisa dicari-cari info-infonya, atau nantilah ya, nanti ini saya sudah ada beberapa bahan untuk ngebahas teknis apa saja yang diujikan, syaratnya apa, tapi ya berdasarkan tahun-tahun yang dulu. Juga ada beberapa spoiler-spoiler yang tahun 2021 ya, nanti untuk video berikutnya ya. Jadi makanya jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan informasi-informasi yang akan saya bahas ya. Saya Fajar Rahman Adiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.